Ya, bismillah, Bapak-bapak rahimakumullah. Kita sekarang masuk sesi yang kedua. Insyaallah kita akan membawakan sebuah kisah yang diberi judul kisah seorang yang kehilangan untanya di padang pasir. Penulis di sini membawakan sebuah hadis ya dari Simak. Ya, dia berkata dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan khutbah dan menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah benar-benar lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba daripada seorang laki-laki yang membawa perbekalan dan air minumnya di atas punggung unta tunggangannya. Kemudian dia berangkat untuk suatu perjalanan yang jauh. Hingga ketika tengah berada di tengah padang pasir yang tak bertuan, waktu terik siang pun tiba, maka dia singgah di bawah sebatang pohon. Untuk apa? Untuk berteduh, untuk istirahat. Lalu rasa kantuk pun menderanya hingga ia pun akhirnya tertidur dan untanya lepas entah kemana. Kemudian ia terbangun dan terkejut karena untanya tidak di tempatnya. Maka ia pun mendaki satu bukit tetapi ia tidak melihat apapun. Lalu ia mendaki satu bukit lagi tapi dia tidak juga melihat apapun. Kemudian dia berusaha mendaki bukit yang ketiga, tetapi tidak melihat apapun. Maka dia kembali ke tempat semula di mana dia tidur di bawah pohon tersebut. Dan ketika ia tengah duduk termenung, tiba-tiba untanya tersebut muncul berjalan ke arahnya hingga menjulurkan tali kekangnya ke tangannya. Orang tersebut tentu sangatlah gembira, tetapi Allah benar-benar lebih gembira dengan bertaubatnya hamba dari orang ini ketika mendapatkan untanya kembali sebagaimana adanya. Hadis ini sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, kita ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, keutamaan bertaubat kepada Allah. Sebab ia merupakan salah satu cara memperoleh ridhonya. Dan taubat ini bapak-bapak kewajiban kita setiap hari. Setiap hari kita taubat. Banyak-banyak istighfar. Kita lagi naik motor, lagi safar, ya lagi bepergian, apalagi yang suka bepergian, ya safar. Kalau lagi safar, bapak-bapak pergi keluar dari rumah, ingat sebuah hadis bahwa kalau Allah ingin mewafatkan seorang hamba di suatu tempat, maka Allah itu akan jadikan dirinya punya kebutuhan di tempat tersebut. Dan Allah akan ambil nyawanya di situ. Allah cabut ajalnya di situ. Nah, makanya setiap kita keluar rumah, jangan banyak-banyak maksiat. Justru banyak-banyak istighfar, banyak-banyak berzikir. Ya. Karena bisa jadi kita sedang menuju ke suatu tempat yang Allah kita takdirkan wafat di situ. Berapa banyak orang yang wafat ketika dalam perjalanan? Karena apa? Kecelakaan dan lain-lain. Lalu yang kedua, berdasarkan hadis ini, Bapak-bapak, ya kata penulis, penetapan sifat gembira bagi Allah. Ya, Allah memiliki sifat farah. Farah itu gembira, ya. Lalu yang ketiga, sifat lemah lembut dan kasih sayang Allah kepada manusia, ya. Lihat orang ini udah kelimpungan kan? Bekalnya ditaruh di situ. Terus apa lagi? Airnya ditaruh di situ, tiba-tiba hilang, nggak ada. Kayak kita aja misalkan lagi jalan di airport, tiba-tiba tiket hilang, paspor hilang, subhanallah. Udah gitu di negeri orang lagi, ya, udah kalang kabutnya bagaimana? Tiba-tiba ada yang mengasih, Pak ini tasnya, misalkan begitu. Wah, kita bahagia sekali. Nah, ini seperti ini orang ini, ya, begitu.
Dan yang keempat, Bapak-bapak rahimakumullah, hendaknya seseorang itu waspada dan berhati-hati mengurus kebutuhan dirinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya Bapak-bapak, wahai Rasulullah, apakah saya ikat unta saya lalu saya tawakal kepada Allah, ataukah saya lepas aja nih unta, nggak usah diikat, tapi saya tawakal sama Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iqilha wa tawakkal. Ikat dulu tuh unta, baru kamu tawakal kepada Allah, ya. Nah, dari hadis ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa usaha itu lebih baik dibarengi dengan tawakal. Atau sebaliknya, tawakal juga harus usaha, ya. Dan termasuk kekeliruan apabila kita hanya mengandalkan usaha tanpa tawakal kepada Allah. Sama juga, ya, kita cuma modal tawakal doang, nggak ada usaha, begitu juga. Pelajarannya Bapak-bapak, ya, ketika kita keluar rumah kan ada doanya, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Naik motor pakai helm, pakai masker, pakai mobil pakai safety belt, dicek dulu bannya, dicek remnya, segala macam. Ini kan namanya apa? Usaha. Lalu setelah itu kita tawakal, kita berserah diri kepada Allah. Agar kita di sepanjang jalan dapat pahala, sepanjang usaha kita dapat pahala, kita ibadah di situ. Sama juga ketika kita memulai sebuah usaha atau bisnis. Atau misalkan Pak Ridwan baru dapat tender baru. Lagi ngejalanin tender, banyakin ibadah. Lagi kerja, banyakin zikir, istighfar, sedekah, seterusnya segala macam. Ini namanya usaha yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi ada proyek, biar nggak digangguin, nyembelih ayam hitam. Ya, buat apa? Tumbal, biar nggak diganggu. Ini salah, Pak, ya. Ini bukan sifat seorang yang bertauhid, bukan sifat orang yang beriman. Ya. Atau misalkan ya dapat apa, lantai nomor 4 diganti jadi 3A. Kan nomor apa aja situ, kalau di lift itu saya nggak hafal tuh. Ada 4, nggak ada tuh 4 tuh. 13 juga nggak ada, 12A. Langsung kadang 14. Kadang nomor 14 juga nggak ada tuh. Ya, begitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada lift di rumah sakit Islam yang nggak ada nomor-nomor. Namanya rumah sakit Islam, tapi kok ya begitu. Bukan rumah sakit Islam, ya, bukan, maksudnya rumah sakit tapi namanya bernafaskan Islami, misalkan begitu, ya. Nah, lalu Bapak-bapak rahimakumullah, yang kelima, Allah tidak menambah beban seseorang yang dalam keadaan bingung, yang tidak mampu berpikir jernih karena sedang mengalami gangguan kejiwaan. Seperti misalkan di dalam ketakutan yang sangat, ya, kalang kabut jadinya, ya, atau dia terlalu gembira, atau dia terlalu emosi. Karena di dalam riwayat yang lain, ya, ini dalam lafal Muslim, Bapak-bapak rahimakumullah, ada tambahan, si lelaki ini berkata ketika untanya tiba-tiba ada di depan dia, Pak, dia bilang gini, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Artinya, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini perkataan kufur nggak? Kufur lah. Kalau orang berkata ini secara sengaja, ya, nggak ada maksud apapun, dia sengaja, bisa kufur dia. Dosa besar, bahkan keislamannya terancam, ke status keislamannya. Ya, begitu. Tapi karena dia saking gembiranya, salah ucap. Ya, begitu. Nah, ini kisah yang pertama. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, kisah berikutnya, ini kisahnya pendek-pendek, ya. Kisah Nabi Isa yang mendustakan matanya dan membenarkan orang yang mencuri. Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Suatu hari Nabi Isa bin Maryam melihat seorang lelaki sedang mencuri, ya. Seketika itu Isa bertanya, "Apakah kamu mencuri?" Lelaki itu menjawab, "Sekali-kali tidak. Demi zat yang tidak ada sesembahan selainnya." Maka Nabi Isa berkata, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan penglihatanku sendiri." Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa Bapak-bapak? Ya, orang ini dia kelihatannya ngambil sesuatu, dilihat oleh Nabi Isa. Tapi orang ini bersumpah, ya, bersumpah, "Demi Allah saya nggak mencuri." Nah, kalau misalkan orang ini beriman, kalau kejadian sama kita, Bapak-bapak rahimakumullah, ya, misalkan orang ini ya menemukan barang atau bagaimana, ya kita dustakan aja mata kita. Cuma konteksnya beda kalau lagi di rumah. Ini rumah kita nih, tiba-tiba ada orang masuk, iya kan, sampai dapur, udah ngambil gas segala macam. "Kamu nyuri ya?" "Enggak, demi Allah saya nggak nyuri." Itu bohong itu. Ngapain ya kan? Begitu. Tapi ini konteksnya beda. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan tentang hadis ini. Ya. Dan Al-Imam Al-Qadhi berkata secara zahirnya maksud dari ucapan seorang itu, ya, ucapan orang yang tadi berkata dia bersumpah dengan nama Allah, sementara itu Nabi Isa mendustakan apa yang nampak padanya, atau secara zahirnya orang itu kelihatan mencuri, ya. Bisa jadi lelaki yang mencuri itu pada dasarnya ia sedang mengambil haknya, ya. Bisa jadi sendal itu emang punya dia, motor itu emang punya dia, ya. Kan ada kasus kejadian seperti itu kan, ya, begitu. Dan dia mengambilnya setelah mendapat izin dari pemilik sebenarnya. Misalkan di rumah tetangga kita ada orang manjat belimbing atau pohon rambutan, lagi manjat. Mas ngapain?" "Enggak, saya disuruh sama ini yang punya rumah ngambilin rambutan." Ya kan, "Beneran?" "Iya, sumpah demi Allah." Ya udah, biarin aja. Ya, gitu, ya. Atau ya secara zahirnya ia mengambil sesuatu, tetapi setelah lelaki itu bersumpah maka gugurlah praduganya. Ya, cuma ada resikonya Bapak-bapak. Kalau ada orang dia bersumpah atas nama Allah dan dia berbohong dengan sumpah tersebut, ya nanti lihat aja ya hukumannya, ya. Lalu yang kedua, pelajaran yang lainnya adalah hendaknya memandang manusia dengan prasangka yang baik dan bahwasanya seseorang itu diperbolehkan bersumpah jika ia dalam posisi diragukan. Misalkan kita jujur ya Pak ya, kita boleh mengatakan demi Allah saya nggak mencuri, kita jujur, gitu ya. Boleh kita bersumpah. Dan yang terakhir, kisah kerakusan manusia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki penghuni surga meminta izin kepada Allah untuk bercocok tanam. Ada ahli surga di surga, dia minta izin sama Allah untuk jadi petani, untuk bertani, untuk bercocok tanam. Kemudian dikatakan kepadanya, bukankah sudah dipersilahkan kepadamu untuk melakukan apa saja sekehendakmu? Maksudnya kalau di surga itu kita ngapain aja, boleh, ya. Iya kan? Maka lelaki itu pun menjawab, memang, tetapi kali ini saya ingin bercocok tanam. Mungkin orang ini dulu di dunia ahli ahli pertanian, perkebunan dan segala macamnya. Kemudian lelaki itu pun mulai menebar benih di surga, dan orang-orang pun melihat tanamannya hijau, subur sejauh mata memandang, bahkan dapat diumpamakan seperti gunung-gunung. Lalu Allah berfirman, petiklah tanamanmu wahai Bani Adam, tidak ada sesuatu pun yang dapat mengenyangkanmu. Ya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dan pelajaran yang bisa dipetik Bapak-bapak dari kisah ini, yang pertama, segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang hamba di surga berupa kenikmatan dunia bisa diperoleh di sana. Murid saya pernah nanya, Pak Fikih, aku nanti di surga boleh nggak main bola? Boleh nak, yang penting kamu rajin sholatnya. Yalah, ya kan, aku
mau main bola di surga gitu kan. Kalau yang lain-lain ya banyak. Berarti kita boleh main sepeda sepuasnya dong. Anak-anak Pak ya. Cuma nanti kalau udah gede dia mungkin sadar nanti. Daripada saya main sepeda mendingan saya main sama bidadari kan gitu. Taib. Yang kedua, seseorang itu bisa dikenal dari kebiasaan yang dilakukannya. Makanya bapak-bapak kalau ada orang punya keahlian tertentu diberi panggilan-panggilan yang sesuai dengan keahliannya. Orang-orang Arab seperti itu. Ya, begitu. Misalkan kayak Pak Ridwan nih. Ada 10 Pak Ridwan di RT 1. Oh, ini Pak Ridwan yang mana? Itu Pak Ridwan yang suka main proyek. Gitu kan. Oh, tahu. Ya kan, begitu. Atau misalkan ada orang yang dia itu polisi misalkan. Namanya Ridwan juga. Ridwan yang mana? Itu Pak Ridwan yang polisi. Oh ya, dikenal dengan apanya? Kondisinya atau profesinya, keahliannya. Ya. Dan yang ketiga, jiwa itu mempunyai keinginan untuk selalu menambah kekayaan. Boleh nggak? Boleh. Islam itu bapak-bapak mendorong ya pemeluknya untuk jadi orang yang kaya tapi bertakwa dengan cara yang baik cari rezekinya. Boleh ya. Iya, daripada dia harus dalam keadaan susah hingga anak istrinya terbengkalai ya. Begitu. Makanya bapak-bapak ya, dulu ya, waktu saya kecil itu ada sekelompok ya aliran di kampung di Bekasi itu di Rawobogo tuh ya. Itu terkenal ya. Jenggotan, cingkrangan juga ya. Suruh datang ke rumah-rumah nyuruh-nyuruh orang sholat ya. Dan ini saya menyaksikan sendiri waktu itu saya masih kecil. Anaknya sampai nggak sekolah. Listriknya, ini karena rumahnya dekat rumah saya ya. Berhari-hari nggak ada lampu. Ya, karena ya suaminya pergi untuk berdakwah. Ya Pak ya. Dan ya mungkin wallahu a'lam entah itu ditinggalkan nafkah atau tidak saya nggak tahu. Tapi intinya anaknya nggak sekolah. Ya, terus listriknya juga padam. Iya. Sampai malam padam dari pagi. Lah, itu Pak, kita saya saksikan sendiri. Udah berhari-hari listriknya padam. Ya, begitu. Berarti kan tidak ada listrik atau bagaimana ya. Begitu. Ya, ini sangat menyedihkan lah. Ya, sedangkan Islam itu ya tidak mengajarkan seperti itu. Ya, kita boleh ya jadi orang kaya boleh ya. Iya, nggak wajib juga. Ya boleh. Karena kekayaan itu adalah hal yang mubah. Ya, tapi kita nggak boleh menjatuhkan diri kita kepada kefakiran atau kemiskinan. Sengaja gitu, menyengaja diri. Nggak boleh. Ya. Kalau misalkan kita punya skill, ya kita punya kemampuan untuk menjadi orang yang lebih kaya, kita lebih bermanfaat untuk kaum muslimin, maka ini lebih baik. Misalkan ada orang jago bisnis dia, buka travel umroh, travel haji segala macam, udah kaya, nggak perlu nipu orang. Ya nggak usah bikin travel yang bodong, ya. Setiap tahun dia berangkatin umroh gratis orang yang nggak mampu. Berangkatin haji orang yang nggak mampu. Bagus nggak nih? Bagus bapak-bapak. Ya, begitu. Ini contohnya. Dan yang keempat, keutamaan qanaah. Qanaah itu apa nggak tahu Pak? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Lagi bisnis dapat 1 miliar hari ini, alhamdulillah. Ya udah usaha keliling qadarullah dapat 100.000, alhamdulillah. Ya. Kadang ada orang yang sangat nggak bersyukur. Udah keliling dia tuh kan nyari rezeki dari pagi sampai malam dan dia nggak sholat 1 waktu pun. Allah sempitkan rezekinya sampai pulang rumah
seret amat sih ini rezeki begitu. Ya dianya nggak bercermin bahwa siapa yang memberikan rezeki, yaitu Allah. Ya. Dan Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki seorang hamba. Dan tercelaknya sifat tamak atau rakus. Tamak atau rakus itu Pak, jadi gini, misalkan nih, bukan misalkan ada orang bisnis, pengen punya bisnis lagi, tapi apa istilahnya ngoyo ya, ngoyo. Nah itu yang nggak boleh, ya. Misalkan udah dapat proyek ini satu, dia ngoyo, dapat proyek lagi, hingga melalaikan dirinya atau melalaikan kewajibannya sebagai seorang hamba. Ini yang disebut orang yang tamak. Udah gitu pelit bin medit bin kedekut. Ya Pak ya. Makanya Bapak-bapak kalau Bapak-bapak itu mudah memberi, itu tanda iman. Imannya tuh tinggi. Karena kata Rasulullah, sedekah burhan. Sedekah itu bukti keimanan kita. Jadi Bapak-bapak rahimakumullah, pelajarannya adalah ya kita ya harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisinya kita harus tetap bersyukur. Sabar syukur itu harus selalu bergandengan. Ini saja, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.